biarpun digempur oleh keadaan budaya-budaya asing yang semakin kayak gini, tapi tetap masih mempertahankan adat Islamnya kental. Semarang, ya Semarang lagi. Semarang merupakan kota yang berdiri sejak lama. Tentunya banyak jejak dari peninggalan sejarah dan peradaban yang ada. Terutama sejarah tersebarnya agama Islam di Semarang ini. Misalnya di kawasan Pekojan, Kota Semarang. Pekojan, ya, sebuah daerah yang memiliki tumpah ruah keberagaman. Dari berbagai suku dan agama, kumpul rukun menjadi satu di sebuah ruang lingkup. Tentunya hidup dengan rukun dan damai. Banyak orang bilang kawasan Pekojan ini adalah kampung Arab sebab banyak keturunan orang timur. Namun sebagian yang lain menyebutnya juga dengan kampung India karena di setiap Ramadan Masjid Jami Pekojan ini ada tradisi bubur India. Lalu manakah yang benar? Kampung Arab atau kampung India ya? Apa jangan-jangan Pekojan ini malah kampung orang Jawa biasa? Penasaran kan? Mari kita telusuri bersama di konten Semarang History. Saya sekarang berada di Kampung Pekojan, Kota Semarang. Kampung ini sangat menarik sekali karena salah satu dari kampung Arab di Semarang. Sebagian orang Semarang menyebutnya dengan kampung India. Memang karena di sini ada orang India juga ada orang Arab. Ikuti terus di channel Jojis ya. Secara geografis, kawasan ini terletak di belakang Pasar Johar dan hanya beberapa kilo dari Pecinan. Kampung ini tepatnya terletak di MT Haryono, Jalan Pekojan, Purwodinatan, Semarang. Pekojan berasal dari kata Koja yang berarti kampung orang-orang Koja. Menurut masyarakat sekitar, Koja adalah suku blasteran antara India dan Pakistan. Nah, permasalahannya, kami belum tahu di mana orang-orang Koja itu tinggal. Setelah kami berusaha menyusuri dari gang ke gang, akhirnya kami berjumpa dengan beberapa penduduk kampung setempat yang ternyata orangnya ramah-ramah, hangat, serta religius. Banyak sekali, Bu. Ya, saya tahu. Kalau di kampung Begok itu malah khusus. India. Iya, orang Kandung semua, orang Koja semua. Bukan orang India, orang Koja. Semua tuh orang Koja. Namanya Kampung Begok. Setelah berbincang dan bertanya-tanya, akhirnya kami mengetahui kalau orang Koja kebanyakan tinggalnya di Kampung Begok. Setelah mencari-cari dan bertanya sana-sini, akhirnya kami sampai di Kampung Begok dan bertemu dengan Bu Desi, salah satu orang keturunan Koja. Yaitu Koja itu bukan Arab, tapi ada Indianya, dari Gujarat itu. Pakistan, blasteran ya, antara Pakistan, Gujarat, India itu. Terus namanya suku Koja. Oh, suku Koja itu nama suku gitu? Ya, suku Koja. Sejarah kunonya dari Gujarat itu kan kesini untuk berdagang. Terus sambil berdagang mereka menyebarkan agama Islam. Tapi yang intinya pertama itu mereka berdagang. Setelah sampai di Indonesia biasa toh, setelah berdagang kan mesti nikah sama orang Indonesianya. Terus sambil pelan-pelan menyebarkan agama Islam seperti itu. Kawasan Pekojan sendiri terdiri dari beberapa perkampungan, yaitu Pekojan Tengah, Petolongan, Bustaman, dan Kampung Begok. Nah, Kampung Begok inilah yang dominan ditempati oleh orang-orang asli Koja. Orang India dulu kan datang ke Indonesia awalnya untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam. Nah, kalau orang Koja sendiri itu mayoritas kerjanya itu apa sih? Apakah masih berdagang? Kalau sini kebanyakan
pedagang mas. Orang kerja di sini sebagian besar pedagangnya kacamata semanja, sebagian besar. Pada masa penjajahan Belanda, mayoritas penduduk di kampung ini adalah keturunan Arab Yaman dan India Gujarat. Nenek moyang mereka lah yang membawa Islam masuk ke wilayah Semarang, terutama di daerah Pekojan ini. Lalu, sejak kapan sih orang Koja datang ke Semarang? Penasaran orang. Kalau utamanya ya sejak sebelum sejak Belanda mungkin Jepang sudah lama. Soalnya saya nggak tahu. Ya itu mungkin dulu cuma jejak Belanda tuh kan biasa tuh orang-orang langsung dikumpulkan aja ya kan supaya untuk ada apa aja masanya gampang. Dijadikan kompleks lah. Kompleks Belanda seperti itu. Itu hanya analisa aja. Selain itu, di Pekojan ini mempunyai ikonik yang sangat terkenal, yaitu Masjid Jami Pekojan. Masjid yang konon tertua di Semarang ini sudah ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya di kota Semarang sebagai bangunan peninggalan leluhur. Dulu kan dikelola oleh orang Kojan. Masjid yang dulunya dikelola oleh orang-orang Koja ini berdiri sejak seabad yang lalu dan direnovasi kembali pada tahun 1986 seperti yang tertera di dokumen yang telah diabadikan. Masjid ini berdiri di atas tanah wakaf seluas 3.515 meter persegi dengan luas bangunan asli seluas 16 meter persegi. Bagi yang pertama kali berkunjung ke Masjid Jami Pekojan ini mungkin akan terheran-heran ketika masuk pada bagian sisi masjid. Ada beberapa nisan makam tak bernama dan letaknya tidak beraturan. Tidak hanya di sisi kiri masjid saja, di sisi kanan masjid dekat makam Syarifah Fatimah dan pohon bidara pun juga ada beberapa makam serupa. Usut punya usut, makam-makam ini adalah bekas makam dari warga sekitar yang dulunya tinggal di sekitar masjid ini. Karena sebelum menjadi bangunan masjid saat ini, bangunan ini merupakan musala kecil dan pemakaman umum untuk warga sekitar yang mewakafkan tanah untuk tempat ibadah. Di belakang itu kubur semua. Belakang Ya sekolahan dulu. oh sekolahan ya, Kita kubur semua. kuburan asli Ya, ada ahli warisnya lama dibangun di pendidikan, sebagian dipindahkan. pindahkan. Dulu tuh belakang itu makam semua, sampai ujung tuh. Sekolahan itu Iya. dulu makam semua. Tapi diratakan. Enggak, dipindah. Oh dipindah. Jasanya Pindah. Ini makam karena makam belakang itu makam semua penuh. Di tangan kepengurusan Akwan, yaitu keturunan orang Gujarat, masjid ini mengalami kemajuan. Pada tahun 1305 Hijriah oleh keluarga Akwan, masjid ini direnovasi dengan bangunan yang lebih kokoh, dengan lantai dari marmer dan sebagian dinding dilapisi keramik yang konon didatangkan dari negeri Cina. Awal mula perenovasian Masjid Jami Pekojan ini dilatar belakangi karena pada saat itu perkembangan di daerah tersebut makin lama makin ramai. Ditambah lagi di daerah tersebut juga sebagai tempat perdagangan yang ramai, sehingga masjid ini pun perlu diadakan perombakan dan penambahan bangunan untuk menampung jemaah yang semakin banyak. Tapi sayangnya perombakan itu harus menggusur areal pemakaman yang ada di sekitar masjid. Pemakaman yang masih ada walinya dipindahkan di pemakaman umum Bergota
dan yang tidak ada walinya dikumpulkan dalam satu liang pemakaman. Sampai saat ini dapat kita jumpai beberapa makam di sekitar masjid yang nisannya mempunyai nama maupun tanpa nama. Di Masjid Jami Pekojan ini terdapat satu makam yang di waktu tertentu banyak dikunjungi oleh para peziarah, yaitu makam Syarifah Fatimah binti Said Husain bin Ahmad Al-Idrus. Nah, sebenarnya siapa sih Syarifah Fatimah itu? Ya, dia kan seorang yang di sini yang istilahnya banyak memberikan pencerahan juga lah. Beliau itu orang apa ya kalau istilahnya ya, orang pintar mungkin ya. Orang pintar, orang perempuan ya gitu. Jadi seperti yang ulama perempuan ya, kalau ulama perempuan dia itu udah istilahnya kejadian yang akan datang itu udah tahu dulu seperti itu. Tuh. Syarifah Fatimah adalah penyebar agama Islam atau pendakwah putri yang wafat pada 5 Jumadil Akhir 1290 Hijriah. Selain sebagai penyebar agama, Syarifah Fatimah juga sangat dikenal sebagai penyembuh atau pada masa kini disebut sebagai orang pintar. Sayangnya, beliau wafat dalam usia yang masih muda. Bukan hanya makam Syarifah Fatimah saja yang ada di sana. Konon, di sana juga ada dua pohon ajaib. Namanya adalah pohon bidara yang konon ceritanya berasal dari negeri Gujarat. Pohon ini tergolong unik, yaitu diyakini hanya ada di lingkungan Masjid Jami Pekojan saja. Di daerah lain tidak ditemukan pohon yang sama. Nah, katanya pohon ini tuh bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Benar atau tidak sih? Kalian penasaran nggak? Aku sih ora. Aku yang penasaran aslinya. Guys, tak telusuri bareng ya. Ini loh, Des. Pohon itu kayak sinambur iku jarene iso nyembuhke segala penyakit. Iya ta? Iya, itu mbiyen mbuh piye carane nyembuhke nek. Oke, iso nyembuhke. Pengen jelas monggo tak takoki meneh yo. Khasiatnya orang meninggal pun kalau memandikan terakhir pakai air ke bidara di dalamnya, kemudian airnya disiramkan, bisa menghilangkan bau-baunya angin dan kotor ini, bisa melemaskan jenazahnya. Iya. Masih dipakai nggak Pak? Sampai sekarang masih banyak orang banyak berobat, banyak macam-macam. Banyak coba istilahnya sekarang ini. Ya, Mengapa bisa disebut sebagai pohon ajaib? Karena beberapa warga setempat dan para peziarah yang sudah pernah datang ke tempat ini sering sekali mengambil buah pohon bidara untuk dibawa pulang. Mereka percaya bahwa rasa buah yang asam sedikit manis ini bisa menyembuhkan sakit perut. Tidak hanya buahnya, daun dari pohon bidara juga dapat digunakan untuk memandikan mayat dan membuat mayat tidak kaku dan tidak bau. Jika kalian ingin mencoba sendiri khasiat buah dan daun pohon bidara ini, kalian bisa langsung mengunjungi Masjid Jami Pekojan ini. Orang-orang Koja yang datang dari Gujarat, Pakistan tentunya mempunyai banyak tradisi dan budaya yang dibawa dari sana hingga sampai sekarang dikembangkan di Pekojan ini. Budaya apa aja sih yang masih ada di Pekojan ini? Hey, Des. Nang kene iki tradisine akeh lho sing masih dilestarikan. Ono bubur India, ora tau rasan kan bubur India rasane piye. Ono meneh nek nikahan iku ala India. Bos, fashionnya India, cara nikahnya pokoknya mana India. Ono meneh sing terakhir sunatan massal. Wis pokoke kowe nek ben sunat meneh marane rene wae. Jamin top. Ternyata di Pekojan ini masih banyak tradisi yang dikembangkan masyarakatnya. Biasanya itu kalau pas ada acara
pernikahan biasanya suka ada rebana, iring-iringan pengantinnya pakai rebana. Kadang pengantinnya masih pakai pakaian India. Terus kalau pas bulan Maulid itu biasanya suka ada tiap tahun biasanya masih ada sunatan massal, khitanan massal. Nah, khitanan massal itu biasanya kalau pagi ada dasar itu yang dihidangkan makanan khas Koja. Semua makanan khas Koja. Untuk makanan-makanannya cenderung manis. Suka manis-manis. Suka yang manis-manis. Saban itu seperti lebaran. Seperti lebaran ini. Seperti lebaran. Lebaran Malah lebih daripada Idul Fitri. Malah ramai masih Itu namanya acara nisfu Saban. Kita sholat dulu di masjid sana, masjid Koja. Tik serap juga nih, masjid Koja. Terus habis bisa itu mereka ke kampung ini untuk minta maaf sama yang tua-tua. Jadi miniaturnya lebaran. Ini sebentar lagi Maulud nih. Maulud. Kan ada sunatan massal. Ini setiap tahun sekali. Ya dari awal sini sampai sekarang. Dari awal dulu Sampai sekarang. Sebelum saya lahir, sebelum sampai saya lahir sudah ada sunat massal. cuman karena ada corona ini nanti yang tahun ini katanya nggak boleh anak-anakan, nggak boleh maulud, nggak boleh belajar pengajian, nggak boleh rangkaian semua dari mulai belajar pengajian terus nanti ngarah maulud itu jadi satu itu mungkin tiap tahun. Itu tiap tahun Pak? Tiap tahun Dari zaman dulu itu? dari zaman saya belum lahir sudah ada sunatan massal. Ternyata di Pekojan ini masih banyak sekali tradisi yang masih dilestarikan, seperti pernikahan khas orang Koja ini, yang konon katanya setiap orang Koja harus nikah dengan orang Koja juga. Namun berita ini benar atau enggak sih? Itu berarti tradisi nikah sama orang Koja itu udah nggak ada Bu? Sekarang sudah banyak adaptasi, dan banyak yang nggak dapat orang Koja. Kalau biasa itu kenapa Bu? Ya mungkin karena pengaruh zaman ya. Ya kan juga orang sekarang lebih modern, misalnya orang tua sekarang lebih modern, kan sekarang oh itu nggak harus bersama Koja. Orang Koja sekarang apa sih cara-cara kan sekarang udah pada istilahnya udah banyak yang kuliah, banyak yang kerja, otomatis kan wawasannya lebih terbuka. Jadi mereka kan kayak bisa kan nggak harus sama Koja, kan bisa gitu. Itu termasuk tradisi yang hilang ya? Iya. Ya itu istilahnya namanya pernikahan itu kan kita tidak bisa apa tukar hati ya. Ada satu tradisi unik lagi di kampung Pekojan ini, yaitu bubur India. Tepatnya di setiap bulan Ramadan, Masjid Jami Pekojan ini mengadakan kegiatan yang sama dengan masjid yang lain, yaitu buka bersama. Namun, bedanya dengan masjid-masjid yang lain adalah di Masjid Jami Pekojan ini, dari dulu sampai sekarang diadakan buka puasa bersama dengan menu bubur. Orang-orang sini menyebutnya dengan sebutan bubur India. Sebelum kemerdekaan udah ada bubur itu Mas. Dari zaman orang Koja ya udah ada bubur itu. Ya. Itu udah dari zaman Masjid Kojan, pertengahan Masjid Kojan itu udah bikin pakai kuali besi. Kok kuali besi itu loh? Tanah liat tapi yang kecil. Baru terus ganti yang buat gini tak karuan karena jamaah semakin banyak. Nah dulu pakai kayu ini nih loh, yang buat ngadu ini sama saya tinggian kayu ini. Kayak sing bawa dayung ya gitu. Ya dayung itu. Dayung perang itu. Saya pernah suruh ngaduk gini, masih 5 putaran. Mereka tuh geblok sampai dan ada kulit. Ininya pakai apa ya? Pakai kayu ya? Iya, kayu ya. Pakai kayu, enggak pakai kompor gas, Mas. Pakai kayu. Harus pakai kayu. Karena pernah dicoba pakai kompor gas, rasanya beda. Dan kita ngerasakan cuma setiap bulan puasa loh. Puasa kemarin baru jalan 5 hari sudah ditutup, nggak boleh ada corona. Padahal mau tahu Mas, sudah tak siapin duit segini loh. Dari mana toh? Sudah tak ambil uangnya. Tinggal tak kasihnya buat pakai masjid. Kaca sehari itu loh.
Rasiknya saya dapat kabar bubur yang beli tidak boleh diteruskan. Ya wes toh, biasanya tak baliknya loh. Kalau hari biasa enggak. Tidak ada yang jualan, tidak ada yang bisa ngejar. Enggak ada yang jual, orang wajan tidak ada yang jualan. Ada yang bisa bikin. Tidak ada yang bisa bikin. Ini yang bisa bikin itu kan orang dua toh mas. Orang dua. Yang satu sudah meninggal. Nah yang satu ini Pak Ahmad Ali. Pak Ahmad. Rumahnya warga di Budesi loh. Rumahnya belakang ini. Yang bisa bikin cuma itu toh orangnya. Masakan catat, jadi nanti Udah dikasih resepnya. Udah dikasih. Kecuali kau betul-betul kau mau mengabdi ke masjid, kau nggak kasih. Nah, enggak. biar kan ya mas, nggak dibuat sembarangan ya. Jadi itu kan salah satu kekuatan masjid Ojan. Riasnya itu bubur India. Jadi takutnya kalau dikasih ke sembarang orang dikomersilkan gitu loh takutnya. Itu emang bubur India itu bubur yang ada di India atau? Mungkin ya. Bumbunya kan banyak rempah-rempahnya itu. Banyak banget rempahnya. Bedanya sama bubur sini apa, Bu? Kalau bubur sini nggak pakai rempah. Bubur India diolah oleh generasi keempat suku Koja, terbuat dari campuran rempah-rempah pilihan, mulai dari potongan jahe, daun salam, daun pandan, irisan bawang bombay, dan yang bikin sedap karena terdapat campuran kayu manis dan cengkeh di dalamnya. Yang menarik dari bubur ini adalah bubur ini dibuat dalam dandang besar yang terbuat dari tembaga yang unik bentuknya, dan tentunya berusia tua. Dimasak mulai sehabis sholat duhur dan selesai setelah sholat asar. 3 sampai 4 jam des. Kuyo iso ditunggoni karo futsal dhisik nek ngono. Nah, buat kalian-kalian yang hobi mencari takjil gratis di bulan Ramadan, Masjid Jami Pekojan ini sangat recommended buat kalian para pemburu gratisan. Emang rai-rai gratisan des. Namun sayangnya, karena adanya pandemi ini, tahun kemarin Masjid Jami Pekojan tidak mengadakan acara buka bersama. Iki yo, ana wong Pakistan ya ana wong India, tapi ana wong Cina barang. Cuma unike yo, iki ra tau konflik, ra tau tawuran lho. Antar etnis Cina mbek Arab ra tau tawuran, ra ono lah. Pekojan adalah salah satu daerah yang menunjukkan keunikannya dengan hadirnya berbagai agama di sekitarnya. Bila kalian berkunjung ke sini, kalian akan bertemu dengan beberapa suku dan etnis. Mereka hidup damai secara berdampingan. Tidak hentinya, mereka membangun persaudaraan dengan menjalin silaturahim dan gotong royong untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama. Dua kampung ini, T10 sama 11, kampung Bekok sama kampung Pekojan, isinya orang Koja semua. Mentok sampai musola situ mas. Musola ke kanan sama lurus ke sana itu bawah Jawa. Kalau orang Arabnya sebelah mana? Orang Arab cuma di petolongan depan masjid. Kalau orang Cina sebelah situ ya, Bu ya? Karena sana Pekojan sana semua mas, yang jalan Pekojan Raya. Arah mana? Arah ke Pecinan itu ya? Ya, itu Pekojan Raya sana, jalan Pekojan. Nah, ini kan kampung Pekojan. Itu yang jalan Pekojan itu Chinese. Pernah ada konflik gak sih Bu antara orang Koja, Alhamdulillah Arab, kalau sama konflik Cina? nggak pernah. Kita rukun berdampingan. Bahasanya orang sini kan banyak kecampuran bahasa Cina. Karena kan deket banget. Kalau masnya di sini, pokoknya ngikuti percakapannya orang sini, kan bahasanya agak-agak ke Cina-Cina gitu. Jadi bahasa Koja itu campuran bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Cina. Arab, bahasa Cina. Campur jadi satu jadi bahasa Koja. Contohnya apa Bu? Dak tahu, dak gitu. Kan kalau Jawa ora. Kalau bahasa Indonesia kan tidak. Kalau orang kan diputus-putus. Dak pergi, dak tahu, dak mana kan gitu. Kan mirip-mirip sama bahasa orang Cina kalau ngomong gitu. Dan ini kan istilahnya kan di sini kan jual berbagai suku tapi tidak ada masalah. Konflik gak ada ya? Biasanya menghormati aja. Kita itu selalu berdampingan. Aku nggak hidup sendiri nggak mungkin.
Menurut orang-orang dahulu, Pekojan merupakan kawasan religius. Anak-anak mereka dididik agama sejak dari kecil. Syiar Islam di masa itu sangatlah kuat. Tetapi, apakah Pekojan yang dulu sama dengan Pekojan yang sekarang? Jangan-jangan Pekojan yang dulu malah cuma tinggal cerita. Apakah zaman ini meninggalkan zaman-zaman keemasan Pekojan dahulu? Kalau orang Koja dulu ketat banget. Masalah norma agamanya. Iya, norma agamanya perempuan nggak boleh tinggi, nggak boleh lah tinggi sih. Sekolahnya nggak boleh tinggi, SMA aja udah cukup. Orang perempuan nggak boleh kerja, kan gitu, ketat banget. Terus maghrib itu udah harus di rumah. Jadi kegiatan apapun, kalau sudah hampir maghrib itu sudah harus pulang. Dulu saya Bapak Ismail di dalam rumah nggak boleh mau orang tua. Nah, sekarang gimana Ibu? Kalau sekarang saya sama anak saya seperti itu. Tapi kalau orang-orang lain, saya lihat ya masih banyak maghrib itu anak kecil-kecil pada main gitu. Ya kalau dulu kan di masjid ini dikatakan makmur itu Pak. Banyak pengajian, banyak pertemuan orang tua. Nah kalau sekarang ini dulu nggak ada bid'ah, sekarang jatuh anaknya dikit-dikit bid'ah. Iya. Yang udah masuk ke ajaran-ajaran kayak gitu, bukan cuman cara bicaranya saja, tapi cara berpenampilannya dia juga udah jauh berbeda banget. Ya, dan dia caranya dia punya aturan sholat beda. Terus kayak tahlil, maulud nggak boleh, tahlil nggak boleh. Terus sholat pun posisinya pun udah berbeda sama kita. Itu padahal orang Koja ya Pak? Orang Koja. Dia terpengaruh sama Ustadz YouTube. Kakak belajar di YouTube, dia kadang-kadang bilang, ini ajaran ini tidak benar. Orang yang melakukan ajaran ini, tahlil, maulud, ini semua bid'ah. Sekarang sih udah banyak yang kayak gitu Mas. Cuman lambat laun kadang ada yang sembuh. Saya diomong, buat dikasih tahu wargamu, nggak usah dikasih tahu. Agama itu odomi politik bahkan lebih kejam. Itu nek dia mau kasih tahu, nek kita ngasih tahu dia, kita kesalahan karena agama ini pribadi. Nanti nek dia sadar kan dia baik sendiri Mas, baik sendiri. Sekarang dia sudah kembali kayak biasa lagi. Cuman untuk dia datang tahlil malu, datang maulud masih malu karena dia dulu penentang keras. Nah, jadi kita tidak pernah tegur dia, dia wong tahlil kok orang itu ini. Jadi tidak pernah kita, tak mungkin ada kita tahlil orang itu oleh bid'ah, tidak bisa. Kalau dia ngomong sama saya bid'ah, pernah ada 2-3 orang ngomong sama saya, tahlil bid'ah, maulud bid'ah, ini bid'ah. Tak balik loh, bid'ah itu apa? Loh kita ini walaupun tidak ngerti agama tapi kita tahu caranya jatuhin kamu gimana. Bid'ah itu apa? Segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Masih muslim ya? Iya. Segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Oke. Berarti mulai detik ini nih, hidupmu dari mulai melek sampai merem bid'ah kabeh. Iya toh? Kamu pakai daster. Ayo toh, kamu pakai celana levis, naik motor, pergi pasar. Kamu pakai Rasulullah naik motor. Rasulullah pakai celana jeans kan janda. Apa Rasulullah pakai kaos kan janda. Itu pakai sarung aja udah keliru, Rasulullah pakai jubah. Tidurnya, kamu kenapa tidur di spring bed? Kenapa tidak tidur di pelepah kurma? Kan gitu. Ya kita ini kan menyesuaikan zaman loh. Saya malah gini kan karena saya habis kerjaan. Jadi biarpun digempur oleh keadaan budaya-budaya asing yang semakin kayak gini, tapi tetap masih mempertahankan adat Islaminya kental. Yang terpenting ya. Karena fondasi utama kan agama ya Mas. Jadi masih mempertahankan seperti itu. Pada akhirnya, Pekojan ternyata bukan hanya soal orang-orang Koja saja, melainkan semua unsur kebudayaan, tradisi, sejarah, serta keberagaman. Semuanya ada di sini, berkumpul menjadi satu wadah dalam satu daerah yang disebut Pekojan.
Terima kasih kepada warga Pekojan. Berkat kalian, kami mengetahui apa makna budaya dan keberagaman.